Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para alim, para ustaz, para hujjaj yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Viral di media sosial, konon katanya hilal sudah terlihat di malam minggu. Maka dimungkinkan lebaran katanya hari ini, yaitu hari Ahad. Banyak yang percaya, khususnya bagi mereka yang ingin lebarannya cepat. Sebab itu suatu yang mustahil. Nah, Rasulullah bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu ketika kamu melihat bulan, dan berlebaranlah kamu ketika kamu melihat bulan. Fa in ghumma alaikum fa akmilu al-iddata salasina yauman. Jika bulan tidak bisa dilihat oleh karena tertutup mendung atau awan atau hujan, fa akmilul iddata, maka sempurnakanlah bilangan hari itu, bilangan puasa itu menjadi salasina yauman, 30 hari. Jadi yang namanya puasa hanya ada 2. Kalau enggak 29 hari ya 30. Enggak ada puasa 28 hari. Aliran apaan? Ya. Itu kan bagi yang menggunakan ruqyah. Nah, kalau yang hisab juga enggak akan meleset jauh dari 29-30. Lagi yang hisab juga ada rujukannya, yaitu surah Yunus ayat yang kelima. Huwallazi ja'alas syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah wa ja'ala syamsa diya'an, yang telah menciptakan matahari diya'an, bersinar. Jadi matahari itu bersinar sejak Allah ciptakan, sudah miliaran tahun itu bersinar terus. Ditiru oleh Cina, buat matahari juga. Hidup mataharinya cuma 17 detik. Nah, 17 detik itu nggak ada 1 menit. Itu pun sudah menjadikan dunia heboh dan takjub kepada Cina. Hebat ya Cina, bikin matahari. Nggak tahu nyalanya cuma 17 detik. Tik, 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 sampai 17, mati lagi. Tapi orang udah takjub sama Cina. Kemudian tahun 2020, Bapak, direvisi, direparasi, diperbaiki lagi supaya nyalanya bisa lebih lama.
Dihidupkan lagi, nyala lebih lama, cuman 90 detik. 1,5 menit. Nah Allah ciptakan matahari sudah miliaran tahun nyala. Nggak ada yang takjub tuh. Ada yang setiap hari bilang, hebat ya Allah. Nggak ada. Nggak ada, makanya Allah itu senang. Kalau kita ini gembira atas anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Yunus ayat 58 Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi, karena sebab anugerah dari Allah. Ahli tafsir mengatakan yang disebut anugerah itu Al-Quran. Tapi mufassir lain mengatakan apa saja yang merupakan pemberian Allah itu ya anugerah. Terus termasuk matahari juga. Dan wabirahmatihi, karena rahmat Allah, fabidzalika, keduanya itu dengan asbab itu kamu falyafrahu, gembiralah. Bangun tidur, Allah senang kalau melihat kita senang, gembira. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Bangun tidur, aduh, pinggangnya sakit lagi. Jangan bangun tidur, alhamdulillah dulu. Jangan bangun tidur, aduh. Alhamdulillah dulu. Ya. Ya, jangan aduh. Falyafrahu, maka bergembiralah. Itulah berislam yang benar. Enjoy aja, gembira aja. Dibikin senang gitu loh hidup, Pak. Jangan dibikin susah. Nyakit melulu nanti adanya. Yang namanya COVID itu kan karena dibentuk mindset kita. Sakit. Sehingga sakit beneran. Padahal COVID itu mematikan di Jakarta hanya 1,2%. Coba baca datanya. Jakarta yang kena COVID sekian ratus ribu atau sekian juta. Yang meninggal 1,2%. Itu pun kalau diselidiki lagi, yang meninggal itu bukan hanya karena COVID. Karena komorbid, penyakit bawaan. Yang kena COVID aslinya hanya 0,0 sekian persen. Nggak membahayakan. Tapi karena mindset kita ini udah mati beneran. Kan viral itu di media sosial. Ada seorang wali yang kasab. Kasab itu artinya bisa menembus pandangannya, ya. Enggak umum lah pandangannya. Satu ketika di jalan ketemu dengan virus. Rus, mau kemana kamu? Saya mau ke wilayah A. Ngapain? Saya dikasih tugas untuk membunuh penghuni wilayah A. Berapa orang yang kamu akan bunuh? 1.000 orang. Udah, keduanya berpisah. 2 tahun kemudian ketemu. Ya, di perjalanan lagi. Kamu lagi, Ros? Iya. Udah, tugas kamu udah selesaikan, udah. Nah terus, berapa yang wafat? 50.000. Loh kok 50.000 katanya cuma 1.000? Yang 49.000 matinya karena panik. Karena takut. Itu Pak. Makanya dibikin otak kita ini supaya takut sama virus. Padahal lebih membahayakan TBC, diare. Itu yang namanya COVID. Jadi dibikin senang aja hidup. Ya. Walaupun asam urat, makan aja. Jangan asam urat, suruh makan sate nggak mau, asam urat.
Suruh makan daging nggak mau, asam makan aja. Yang nggak boleh itu berlebihan. Makan sate udah tua umur 70 tahun, 30 tusuk ya. Itu berlebihan yang nggak boleh. Kalau hanya 5 tusuk sebulan sekali nggak apa-apa. Lebaran makan kacang, disediakan di toples. Ya, habis semua. Ya asam urat. Wa kulu washrobu wala tusrifu, makanlah kamu, minumlah kamu, tetapi jangan berlebihan. Yang bikin sakit itu karena berlebihannya itu. Jadi itu pesan Allah supaya kita gembira, fal yafrahu, bergembiralah. Jangan bikin sedih. Baru dikasih sakit 7 hari sedih. Kok saya sakit ya? Sementara dikasih sehat, udah 50 tahun sehat. Nggak syukur sama Allah. Gembira saja. Oh ini berarti Allah lagi uji saya. Allah lagi sayang sama saya. Karena dengan sakit itu dosa kita dihapus. Kan begitu ya Pak? Udah jangan ini, dibikin gembira saja. Demikian juga di dalam beragama. Ya, ada orang beda dengan kita. Oh, mungkin dia punya dalil yang beda dengan kita, gitu. Saya kemarin itu umroh, baru pulang hari Minggu yang lalu. Mulanya kalau terawih di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu 20 rakaat, Pak. 2 kali salam, 2 kali salam. Kemudian witirnya 3, 2 kali salam, 2 sama 1. Kemarin mungkin karena sebab pandemi dikorting menjadi 10 rakaat. Nggak ada yang protes. Nggak dijas bid'ah. Nggak ada. Kemudian terakhir jamaah saya bawa ke Taif. Dekat hotel ada masjid, yang bawa bapak saya bawa ke situ. Ibu-ibu taruh di hotel, saya kasih imamnya sendiri. Begitu sholat di masjid di daerah Taif itu, lucu lagi. Tarawih itu hanya 4 rakaat, 2 kali salam. Pak, dalilnya dari mana itu? Nggak ada dalilnya. Coba kalau di Jakarta seperti itu, disebutnya apa? Bid'ah, bid'ah kamu. Masuk neraka, sesat. Enggak, di sana itu penuh dengan toleransi. Bukan berarti kalau nggak sama disebutnya bid'ah. Nggak ada ajaran Rasulullah tarawih itu 4. Ini saya sampaikan bahwa sesuatu yang sunnah itu sifatnya fleksibel. 20 rakaat kuat ya silahkan. Kalau enggak 10 juga enggak apa-apa. Kalau enggak 8 juga enggak apa-apa. Kalau enggak 4 rakaat enggak apa-apa. Kalau enggak tarawih pun enggak apa-apa. Betul enggak Pak? Betul. Itu kan sesuatu yang sunnah. Tapi kemudian kan kita kadang-kadang dijadikan polemik. Bid'ah. Sesat. Neraka. Yang mau Yahud dikit-dikit jangan langsung bid'ah, jangan. Ya khotok itu kan salah kamu gitu. Ismun, dosa kamu. Atau dzanbun, dosa kamu. Nah kalau dosa kan bisa diperbaiki. Dengan baca istighfar, dengan taubat. Nah kalau sudah bid'ah, nah itu hukum yang paling akhir, mendingan kafir dibandingkan dengan bid'ah. Kalau kafir ada kufur nikmat. La in syakartum la azidan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini kan kadang-kadang enggak sama, mentang-mentang dia celananya nyungkring. Nyungkring apa nyingkrang? Isbal namanya ya. Yang enggak nyungkring salah. Bid'ah. Sehingga enggak perlu dideketin, enggak perlu tanya.
Walaupun udah kenal lama dari kecil, tapi kalau beda, nggak nyungkring, itu ketemu di jalan nggak ditanya Pak kita. Itu yang salah. Islam itu bukan seperti itu. Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat Islam itu bagi sekalian alam. Sayyidina Umar jalan. Ketemu dengan anak kecil. Lagi ngelepekin burung. Mainin burung, lepek. Burung itu diterbangin, kelepekin, turun. Jos. Kelepekin lagi, diterbangin lagi, kelepekin lagi. Sayyidina Umar tanya, Dek, burungnya cakep amat. Alhamdulillah. Mau dijual enggak? Enggak. Saya beli dengan harga yang mahal. Berapa? 4 dirham. 4 dirham itu 1 dirham 4,2 gram emas loh Pak. 4,2 gram emas. Kalau 4 berarti berapa? 17 gram. 1 gram itu sekarang 800-900 ribu. Itu kan berarti 16 juta. Saya beli ya 16 juta. Ya deh kalau 16 juta boleh. Burung pipit, burung emprit Pak kecil. 16 juta dibeli. Terbangin, udah kamu terbang. Duitnya kasih. Itu Sayyidina Umar sama burung. Padahal dia dikenal sebagai petarung, preman, jagoan. Preman ulung di pasar Ukas Mekah sana. Tapi punya hati yang lembut terhadap hewan. Dan itulah ajaran Islam. Apalagi terhadap sesama kita. Sayyidina Ali mau berangkat sholat subuh. Dan sudah mepet. Imamnya Rasulullah. Di depan ada kakek-kakek yang rentak. Jalannya itu udah dimik-dimik gitu kalau kata orang Tegalnya itu. Dimik-dimik. Gak bisa cepet, gak bisa ngebut. Sayyidina Umar gak berani mendahului. Gak berani nyalip. Padahal kakek yang di depannya itu tidak seagama dengan dia. Orang Yahudi. Jalan aja Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali itu nggak berani nyalip. Nggak berani mendahului. Nah, Rasulullah ketika itu sudah ruku rakaat yang pertama. Allah tahu kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu lagi jalan menuju ke masjid tapi terhambat oleh langkah si kakek renta ini. Ditahan rukuknya Rasulullah itu ditahan. Sampai kemudian Sayyidina Ali datang, baru dilepas akhirnya Rasulullah itu i'tidal. Dan itu ketika nahan lamanya itu 2 kali seperti lazimnya Rasulullah itu ruku. Lama sekali. Sehingga begitu salam sahabat bertanya, Rasulullah, tadi kok rukunya begitu lama sih? Kemudian Rasulullah diam sejenak, datang malaikat Jibril. Oh, ngasih tahu kepada Rasulullah. Rasulullah, itu tadi memang saya tahan. Kenapa? Karena Sayyidina Ali lagi dalam perjalanan gak bisa cepat, gak bisa ngebut lantaran di depannya ada Yahudi renta yang jalannya dimik-dimik. Dia gak mau mendahului, gak mau nyalip. Oh seperti itu. Itulah akhlak muslim itu seperti itu Pak. Rahmatan lil alamin. Maka kemarin tanggal 15 Maret. Apa itu tanggal 15 Maret, Pak? Tahu nggak peristiwa apa itu? Iya. Dihentikannya Islamfobia oleh PBB. Kata PBB udah nggak usah takut-takut lagi sama Islam.
Islam itu tidak menakutkan, tidak yang selama ini kita expose. Islam itu agama yang hebat, agama yang rahmatan lil alamin. Tanggal 15 Maret tuh Pak. Kita kan jarang dengar, jarang yang tahu. Padahal itu peristiwa penting. 15 Maret dihentikannya Islamofobia. Negara-negara yang selama ini takut kepada Islam, udah berhenti. Islam itu tidak seperti itu kata BBB. Islam itu agama yang hebat, yang agama yang rahmatan lil alamin. Dan itu juga disambut oleh Muslim di New York sana. Di Times Square itu pertama itu mereka kemudian menyambut itu mengadakan traweh. Di jalanan. Ayo di sini di Jalan Jenderal Sudirman. Itu yang ikut traweh Pak di jalan itu sampai 1.500 orang. Padahal itu di New York. Kota yang sekuler. Tapi diperbolehkan terawih di jalanan. Coba kalau di Jakarta ngadain terawih di Jalan Sudirman. Sebutnya kadrun itu. Kadrun tuh terawih tuh. Padahal negara Indonesia mayoritas Muslim. Tapi itulah yang terjadi Pak. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Yahudi lewat aja tadi. Nggak boleh didahuluin itu karena akhlak kita terhadap orang yang lebih tua. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa menampilkan Muslim yang rahmatan lil alamin? Mulai dari diri kita Pak. Ifda binafsik. Dari kita dulu. Baru kemudian keluarga kita. Yang penuh toleransi, tenggang rasa. Jangan menjadi Muslim yang eksklusif. Jangan. Nah puasa ini latihan. Kita dilatih, kata Yusuf Qaradawi itu. Dilatih apanya? Sabarnya. Kepekaan sosialnya. Ya. Jangan menjadi Muslim yang eksklusif. Semua orang Islam itu semuanya saudara. Gitu. Jangan karena beda aliran. Nggak mau tanya. Jangan. Jangan, saudara kita harus bersatu. Kalau sudah bersatu, insya Allah kuat. Toleransi. Jadi salah dong kalau toleransi baca salawatan di gereja. Itu bukan toleransi itu. Baca zikir di gereja. Disangkanya orang gereja suka. Nggak suka juga orang gerejanya. Ya sebagaimana juga kita. Masjid misalkan kita kan tempat ibadah kita. Dipakai nyanyi untuk nyanyi haleluya, haleluya, kita suka nggak? Kagak. Orang gereja juga sama. Psikologi orang itu, psikologi masalahnya itu ya sama. Gereja dipakai untuk sholawatan, mereka nggak suka. Nolak. Ya makanya ini anak-anak muda nih. Anak-anak muda, jangan diikutin. Toleransi itu ya lakum dinukum waliyadin. Asal katanya kan dari bahasa Prancis, toleransi. Tolerare. Artinya membiarkan. Orang maulid, biarkan. Biarkan. Toleransi namanya. Bid'ah. Nah, maulid yang dibaca apa? Sholawat. Yang dibaca apa? Quran. Ya. Kok disebut bid'ah? Kalau bid'ah itu kan lebih keras dibandingkan kafir, Pak. Kalau kafir masih ada pembagiannya. Ada kafir zimi, kafir harbi, kafir nikmat. Nah kafir nikmat ada nggak? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Kalau kamu syukur kepada Allah, nikmat akan tambah. Tapi kalau kamu kafir, maksudnya apa? Tidak mengakui nikmat Allah, siksanya pedih. Itu namanya kufur nikmat. Ya. Matahari dari Allah diciptakan miliaran tahun kok syukurnya sama Cina. Cina ya hebat, Allah nggak disebut hebat. Nah itu maksudnya.
Jadi mulai dari kita dan keluarga kita, kita tampilkan Islam yang penuh toleransi dan tenggang rasa. Adapun kemudian pakai celana cungkring dan celana yang enggak cungkring itu ya lana a'maluna walakum a'ma, yang nyungkring juga ada dalilnya, ada rujukannya, yang enggak nyungkring juga ada dalilnya. Ya. Yang enggak nyungkring itu dalilnya apa, Pak? Rasulullah itu menyuruh celananya nyungkring supaya tidak tasabuh dengan orang yang Yahudi yang sombong. Orang Yahudi kaya, sombong, itu kalau pakai baju itu ngelembreh. Ngelembreh tahu? Sampai tanah gitu. Ya, untuk menunjukkan ini loh saya kaya. Nah, makanya Rasulullah memerintahkan supaya celananya itu di atas, pakaiannya itu di atas mata kaki supaya tidak tasabuh. Artinya apa? Menyerupai orang Yahudi supaya tidak sombong. Ini yang sombong malah yang nyungkring. Saya doang yang masuk surga, nyungkring. Lu neraka lu, lembreh. Nah, itu kan berarti sombong, Pak. Kan surga miliknya dia, kagak. Surga itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Yaghfiru liman yasha, yu'adzibu man yasha. Bisa mengampuni, bisa mengadab. Itu prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, karena waktunya udah habis, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita doa, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah pada Ramadan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Ramadan ini tidak dijadikan oleh Allah sebagai perpisahan kita dengan alam dunia yang fana ini. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhika karim azimi sultanik. ربك لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتهليلنا وقعودنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.